Hai guys, hari ini aku akan baca bab 1 yang bertajuk Terbuka Sudah Sifat Daniel. Novel ini adalah daripada novel Karma Safira. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Kehidupan rumah tangga Safira menjadi tidak jelas ketika sikap Daniel yang tiba-tiba berubah di depan matanya, membuka topeng yang selama ini ditutupinya ketika mereka masih menjalin hubungan tanpa pernikahan. Tidak lama setelah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, semuanya terlihat dengan jelas di depan mata Safira. Sampai pada hari ini, Safira menatap matanya di depan cermin, meratapi hidup rumah tangga yang sudah terjalin jauh. Dia ada di Turki, sudah menerima pukulan Daniel suaminya di pagi hari. Dia terus berdiam diri membawa sabuk panjang miliknya. Begitu menyeramkan, ia tidak bisa menghindari semua perlakuan Daniel. Sekarang Daniel lantang berbicara di depannya, masih dengan wajah murka, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Memang pantas kamu diperlakukan seperti ini, Safira. Mukanya bercambuk lagi dengan sabuknya sembari mendorongnya ke ujung tembok kamar. Daniel sialan, kenapa dia terus menyiksa aku dengan perilakunya? Aku harus kabur dari sini. Batinnya ingin segera melarikan diri. Jelas Safira tidak betah tinggal di dalam rumah besar, namun Daniel terus mengurungnya di dalam kamar, tidak berpikir olehnya tentang harapan mempunyai keluarga yang bahagia dan hidup mewah dengan harta Daniel. Justru ini malah petaka untuknya sendiri. Tidak lantas membawa Safira berhenti berontak dengan Daniel yang mulai berjalan menuju pintu kamar, selesai memukul Safira setelah menuntaskan tugasnya sebagai seorang suami. Pintu kamar ditutup kasar olehnya dengan segala bentuk kekesalan karena tubuh Safira tidak secantik dulu. Sedikit bau dan berkeringat dingin. Mungkin karena rasa takutnya melihat kekasaran Daniel dan mulai berjalan lagi ke arah luar kamar mandi. Daniel membawa satu ember yang berisikan air untuk melakukan sesuatu lagi kepada Safira. Terlihat Safira masih ada dalam kamar, tidak melakukan apapun di sana. Hei pemalas, kamu memang pantas dimandikan kasar. Marahnya Daniel menguyur Safira dengan air. Basah kuyup sekujur tubuh Safira dengan air tadi. Ia mengulainya beberapa kali dari ujung kepala sekalian. Daniel membuat Safira terkejut karena dia sudah membawa barang lain seperti ember tadi, yaitu sapu yang panjang untuk Safira. Kamu sapu kamar ini dengan bersih dan jangan sampai ada debu sedikit pun, perintahnya. Masih kedinginan dengan air yang menempel pada bajunya membuat Safira menggigil sendirian. Mungkin dia tidak peduli dengan rasa dingin Safira setelah dia memerintahkan Safira bersih-bersih tanpa mengganti pakaian terlebih dahulu. Baik Daniel. Safira berdiri dan menghiraukan amarah Daniel yang menjadi-jadi kepadanya. Hanya membutuhkan sikap yang baik saja Daniel tidak bisa memberikan itu. Safira bermaksud ingin kabur dari jendela kamar. Belum cukup untuk Daniel sikap menurut Safira. Mengenal istrinya yang selama ini jahat dan tidak pernah berbaik kepada siapa membuatnya percaya diri untuk menyiksa Safira begitu dirinya marah. Aku akan pastikan kamu akan mendapatkan balasannya Daniel. Kamu akan ditangkap polisi. Safira menaruh sapu yang dipegang dan membuka beberapa jendela yang tertutup. Tetapi tidak ada yang terbuka. Mungkin karena sekarang ini Daniel yang mengunci rapat jendela tersebut. Kamu tidak akan percaya Safira. Aku mengetahui niat kamu yang mau kabur dari rumah. Kamu tidak akan pernah bisa pergi dari rumah aku dan aku diam melihat tingkah lakumu, dengusnya. Semua yang dilakukan Safira hanya sia-sia belaka. Masih dengan niat, Daniel membawa makanan lengkap untuk istrinya ini. Akan tetapi, Daniel juga membawa sesuatu yang mungkin akan membuat Safira terkena imbas dari kelakuannya. Mampus Safira. Batinnya terus berjalan membawanya masuk ke dalam kamar. Daniel sudah masuk dengan tanpa suara yang bisa didengar Safira. Dia sibuk membuka jendela dengan barang-barang yang ada di sana. Akan tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil. Kamu tidak akan pernah bisa kabur, sayang. Kamu itu akan terpenjara di dalam sini bersama aku. Jangan pernah pergi sebelum aku yang mengizinkannya. Aku sudah bilang itu kepada kamu, namun kamu terlalu nakal untuk menurutiku. Daniel berdiri di depan Safira kembali, sudah menaruh makanan yang dia bawa sendiri. Akan tetapi Safira tidak takut dengan Daniel kali ini. Dia membawa sebarang yang cukup besar di tangannya.
pergi dari kamar ini, Daniel, atau aku akan merobek otak kamu dengan benda ini, ancamnya. Hanya bersikap tenang melihat Safira berperilaku seperti tahanan yang mengamuk kepada penjaga lapas. Kamu mau apa, Safira? Jangan apa-apakan aku dengan benda itu. Kamu mengerti maksud aku, kan? Daniel lebih mendekat lagi setelah Safira terus membuatnya marah dengan benda yang ada di tangan kirinya. Jelas dia tidak akan menyerah mendekat dan memberikan pelajaran lagi kepada Safira. Hei Daniel, kamu sudah menyiksa dan melanggar perjanjian kita sebelum nikah. Kenapa kamu masih berani memukul aku berulang kali? Kamu mengerti tidak? Aku tersiksa dengan perlakuanmu. Jujurnya, Safira masih mengeluarkan unik-unik yang dia punya kepada Daniel yang seharusnya bisa menjaganya sepenuh hati. Kamu tidak akan menerima apapun dari perjanjian kita dulu. Harta ini milik keluargaku dan diriku ini bukan untuk kamu, katanya memperjelas. Tidak akan memberikan sedikit pun rada melas kepada Safira. Dia memang harus disiksa agar tidak banyak tingkah lagi. Itu yang ada dalam pikiran Daniel. Manusia bodoh seperti kamu ini tidak pantas menerima keistimewaan seperti putri dalam dongeng. Kamu keterlaluan, Daniel. Kamu yang sekarang buat aku muak. Lepaskan aku dari sini. Aku ingin bebas dari kamu. Safira tidak mau melihat Daniel lagi setelah ini. Namun tidak untuk Daniel yang bawa sabuk panjangnya. Dia melingkari leher Safira dengan sabik dan menarik sabuknya kuat-kuat terlihat jika sekarang Safira tercekik dan mohon untuk dilepaskan. Jangan banyak bicara lagi. Aku akan bunuh kamu kalau kamu terus bersikap seolah aku yang bersalah. Kamu yang bersalah dan apapun yang aku lakukan itu benar, bisiknya. Daniel sekali lagi melakukan leher Safira. Sudah membiru akibat tarikannya. Tidak pernah berfikir sedikit pun apabila dirinya yang ditarik seperti Safira. Mungkin tidak akan pernah bertahan. Bahkan ini bukan kali pertama yang Safira dicekik melalui sabuk. Mungkin kamu tidak akan pernah bisa mendengarkan aku, Safira, tetapi siksaan aku yang akan kamu ingat jika kamu berbuat nekat untuk kabur dari sini. Dia pergi melepas sabuknya dari leher Safira yang dulu suka dipakaikan kalung berikan oleh Daniel. Sudah tidak akan pernah terjadi lagi karena itu mustahil adanya. Daniel menahan dirinya tidak membunuh Safira. Dia masih membutuhkan Safira karena beberapa hal yang bisa digunakan termasuk tentang hasratnya yang membara kepada Safira. Lebih baik aku mati, Daniel. Kamu sama sekali tidak mencintai aku lagi. Batinnya berteriak ingin pergi dari rumah besar Daniel yang diimpikan setiap wanita berkelas. Namun tidak untuk Safira saat ini. Dia merasakan keadaannya hanya sebagai orang yang dipandang sampah di mata Daniel. Seiring berjalannya waktu ketika Safira sendiri ingin tidur malam dengan tenang dan nyaman, Daniel terus masuk dan meminta Safira bersiap untuk melayani dirinya. Walaupun begitu, Safira tetap memberikan apa yang dia minta darinya karena rasa cintanya kepada Daniel begitu besar. Astaga, manis sekali Safira. Kamu memang manis, tetapi kamu jelek untuk dipandang sekarang. Singkirkan langkahmu dari tubuh ini. Daniel menepis tangan Safira yang menggrilnya begitu cepat di bagian perutnya. Masih dengan santai ada di sana, lekuk tubuhnya memang terlihat gagah.